Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Hadirin para aki, para nini, para emak, para abah. Pengajian pagi ini jarang dihadiri oleh pemuda. Kalau nggak pensiunan, pengangguran. Yang Allah muliakan para jamaah Masjid Salman Al-Farisi, Jakarta Utara, Timur, Jakarta Timur. Para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan beberapa radio lain. Pemirsa Tarbiyah Sunnah Channel melalui YouTube, melalui TV, melalui media sosial lain. Kembali kita berjumpa melanjutkan kajian fiqih al-asmaul husna. Bulan lalu kita sudah membahas al-alim. Kita lanjut al-latif dan al-khabir. Dua nama ini, al-latif dan al-khabir, berulang disebut oleh Allah dalam Al-Quran secara bersamaan di banyak ayat. Di antara surah Al-An'am ayat 103, La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Allah itu tidak bisa dicapai oleh pandangan manusia, pandangan mata manusia, nggak terlihat. Tapi Allah mengetahui seluruh pandangan manusia dan Dia Maha Latif dan Maha Khabir. Surah Al-Hajj ayat 63 menyatakan alam tara annallaha anzala minas samaa'i ma'an fatusbihul ardu mukhdarrah innallaha latifun khabir. Tidakkah engkau lihat bahwa Allah menurunkan air dari langit, lalu bumi menjadi hijau? Sesungguhnya Allah Maha Latif dan Maha Khabir. Surah Luqman 16 menyatakan, Ya bunayya innaha in taku mithqala hambatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Hai anakku, ini ucapan Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Bila ada satu amal sekecil debu ada di atas sebuah batu besar atau di langit atau di bumi, maka Allah akan mendatangkan balasannya. Amal sekecil apapun, baik-baik atau yang buruk, akan ada balasannya. Lalu di akhir ayat ini dikatakan, Innallaha latifun khabir. Allah Maha Latif, Maha Khabir. Juga surah Al-Mulk ayat 14. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir.
Juga dalam surah Al-Ahzab 34, وَذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا. Ini ditujukan kepada para wanita, para istri Nabi. Ingatlah oleh kalian apa yang dibacakan di rumah-rumah kalian berupa ayat-ayat Allah dan hikmah. Sesungguhnya Allah Maha Latif dan Maha Khabir. Jadi banyak sekali ayat yang menjelaskan atau menyebutkan dua nama Allah Al-Latif dan Al-Khabir disebut bersama-sama. Apa makna Al-Khabir? Makna Al-Khabir adalah alladzi adraka ilmuhu sarair wa tala'a ala maknunid dhamair wa alima khafiyatis sudur wa lataifil umur wa daqaiqidz dzarrat. Makna Al-Khabir adalah zat yang ilmunya mencakup segala yang rahasia, mengetahui segala yang tersembunyi, mengetahui juga apa-apa yang tersirat di dalam hati, di dalam dada, mengetahui rincian secara detail dari setiap urusan dan zat. Jadi zat sekecil apapun, kalau ada yang lebih kecil dari atom, tapi nggak ada ya. Masih ingat kan apa itu atom? Bukan kacang atom. Kacang atom gede. Atom itu bagian terkecil dari suatu unsur. Saking kecilnya nggak bisa dibagi dua lagi gitu. Nggak bisa dibagi lagi. Jadi kayaknya nggak ada yang lebih kecil dari atom. Kalau toh ada struktur dari atom terkecil itu Allah tahu. Jadi Al-Khabir adalah nama yang intinya mengetahui segala yang tersembunyi, segala yang rahasia, segala yang paling kecil diketahui, apalagi yang zahir dan yang jelas, yang nyata. Yang batin, yang rahasia, yang tersembunyi, yang terbersit, yang benda terkecil itu diketahui oleh Allah. Itulah makna Al-Khabir. Zat yang maha mengetahui segala yang rahasia, yang tersembunyi, yang paling kecil pun diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Itulah makna Al-Khabir. Agak sama dengan Al-Alim yang kemarin kita bahas bulan yang lalu ya. Cuma Alim lebih global yang penjelasannya sudah. Adapun sekarang Al-Latif. Apa makna Al-Latif? Al-Latif ada dua makna. Pertama sinonim dengan khabir. Apa sinonim teh? Persamaan kata. Maknanya sama. Khilaful lafzi nafsul makna. Hanya beda kata tapi maknanya sama. Latif dan khabir maknanya sama. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua ini yang membedakan dengan al-khabir. Yaitu alladzi yusilu ila ibadihi wa awliyaihi masalihahum bil lutfihi wa ihsanihi min turuqin la yash'uruna biha. Makna latif yang kedua adalah zat yang memberikan kepada hambanya, kepada para walinya, semua yang maslahat bagi mereka. Hanya kepada para wali Allah, kepada orang-orang mumin, orang kafir, orang durhaka mah tidak. Hanya memberikan kepada kekasih-kekasih Allah apa yang maslahat bagi mereka
karena kelembutan Allah dan karena kebaikan Allah dengan cara-cara yang tidak disadari oleh manusia. Jadi salah satu di antara makna latif adalah lembut. Karena kelembutannya Allah memberikan apa yang maslahat bagi hamba-hambanya. Ini makna yang kedua. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Nunniyah. Beliau menyusun satu kitab Nunniyah, isinya apa? Syair-syair. Gaya bahasa indah, mengandung nilai sastra yang tinggi, tapi isinya berisi tentang tauhid, tentang akidah, tentang tazkiyatun nafas. Nah, dalam satu bait Imam Ibnu Qayyim menjelaskan makna latif dalam kitab Nunniyah. Kata beliau, wa huwal latif bi 'abdihi wa li 'abdihi. Wal lutfu min fi awsafihi naw'an. Idraku asraril umur bi khibratin wal lutfu 'inda mawaqi'il ihsan. Fayurika izzatahu wa yubdi lutfahu wal 'abdu fil ghafalat an dzasya'an. Kata Imam Ibnu Qayyim, latif itu bi'abdihi wa li'abdihi. Allah latif dengan hambanya dan kepada hambanya. Ada bi, ada li. Penggunaan kata kata bantu dalam bahasa Indonesia. Dengan kepada itu kan beda. Dalam bahasa Arab, bi dengan li. Tapi makna lafadznya sama. Latif dengan hambanya dan latif kepada hambanya. Apa bedanya dengan kepada? Nanti dijelaskan. Dan kelatifan Allah sebagai salah satu sifatnya ada dua jenis. Ada dua makna. Makna yang pertama mengetahui segala rahasia dari segala urusan dengan ilmunya. Ini makna yang pertama, mengetahui segala hal yang rahasia dari semua urusan. Dan yang kedua, walutfu inda mawaqi'il ihsan, latif dalam arti kelemah lembutan kebaikan Allah di dalam seluruh kebaikan yang Allah berikan. Allah memberikan banyak kebaikan kepada makhluk. Baik kebaikan urusan dunia seperti kesehatan, rizki, kekuasaan, pangkat, jabatan, dan seterusnya. Ataupun kebaikan ukhrawi untuk agama. Diberikan ilmu, diberikan hidayah, diberikan rahmat, diberikan pahala, ampunan, dan seterusnya. Ini dua jenis makna latif. Jadi latif yang pertama mengetahui segala rahasia dan itu sama dengan khabir. Dan latif yang kedua adalah bersikap lemah lembut dengan memberikan banyak kebaikan kepada makhluk. Fayurika izzatahu wa yubdi lutfahu. Allah memperlihatkan keagungannya dan menampakkan kelemah lembutannya. Wal abdu fi ghafalat an dzasya'an. Sedangkan hamba sangat lalai dalam hal ini. Banyak hamba yang tidak menyadari dua hal ini, tidak menyadari bahwa isi hatinya diketahui oleh Allah. Semua gerak-geriknya dilihat dalam kesendiriannya, diperhatikan oleh Allah. Banyak kan yang gak sadar, sehingga banyak orang ketika menyendiri maksiat. Ketika di dalam hatinya karena tak terdengar, tak terketahui, tak terlihat oleh orang, ada benci, ada suudzon, ada dengki, ada beragam keburukan.
Padahal Allah tahu, Allah lihat. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami yang telah menciptakan manusia, kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati-hati mereka. Nah, orang lalai dari hal ini. Yang kedua, lalai dari seluruh yang dia miliki itu pemberian dan kebaikan Allah. Itulah makna latifnya Allah Azza wa Jalla. Dengan demikian latifnya Allah kepada hambanya termasuk bagian dari rahmat Allah, bahkan ini rahmat yang spesial. Rahmat yang Allah berikan kepada hambanya tanpa disadari oleh hambanya, juga tanpa menyadari sebab-sebab dia memperoleh rahmat dan kasih sayang atau kebaikan Allah Subhanahu wa taala tersebut, ya. Tadi dikatakan Allah latif dengan hambanya dan latif juga kepada hambanya. Ada penggunaan bi, ada penggunaan lam, li. Allahu latifun bil ibad. Dalam kalimaten Allah latifun lil ibad. Ada bi, ada li. Apa maknanya? Beda. Pernah kan kita, mungkin ustadz-ustadz lain pernah membahas. Saya nggak akan bahas lagi. Bagaimana doa untuk pengantin? Barakallahu laka wa baraka alaika. Semoga Allah memberkati laka dan alaika. Apa beda la dengan ala? Penggunaannya dibedakan, maknanya juga beda. Seperti ad-du'a laka dan doa alaika. Beda la dengan ala. Sama-sama doa. Kalau umpah ana sa'ad'u laka, saya akan berdoa untukmu, berarti mendoakan kebaikan. Tapi kalau ana ad'u alaika, itu artinya saya akan mendoakan keburukan kepadamu. Kalau ala keburukan, kalau la kebaikan. Jadi jangan sampai tolong doakan saya gitu ya. Terus ke orang Arab. Lalu nanya, ud'ullaha alayya. Bahaya kalau begitu, ingin didoakan keburukan. Tapi ud'u li. Tolong doakan untuk saya. Jangan ud'u li, ud'u alayya. Jangan. Kalau ud'u alayya, doakan keburukan kepada saya. Kalau ud'u li, doakan kebaikan untuk saya. Jadi antara penggunaan bi, li, ala itu berbeda. Termasuk latifnya Allah bi'abdihi wa li'abdihi. Beda. Berkata muallif, yuqal latafallahu bi'abdihi wa latafalahu. Allah latif dengan hambanya dan kepada hambanya. Apa maknanya? Tawallahu wilayatan khasah biha. Tuslihu ahwalahu zahirah wal batinah wa biha tandafi'u anhu jami'ul makruhat minal umurid dakhiliyah wal umuril kharijiyah. Makna Allah latif kepada hambanya adalah Allah memberikan perlindungan kepadanya dengan perlindungan khusus. Dengan perlindungan ini maka teraihlah atau terperbaikilah keadaan lahirnya dan batinnya. Tertolaklah seluruh perkara yang tidak disukai, baik aspek internal dari dalam ataupun yang dari luar. Nah, kalau perkara-perkara internal dari dalam itu disebut dengan Allah latif bi kepada hambanya. Maksudnya latif kepada hambanya dalam perkara-perkara internal
Maknanya kebaikan Allah yang Allah tumbuhkan dari dalam diri orang tersebut. Seperti contohnya apa? Orang itu beriman, beramal soleh, beribadah, melakukan kebaikan, menjauhi semua yang dilarang, itu dari dalam dirinya sendiri. Adapun kalau eksternal, faktor eksternal diungkapkan dengan li. Umpamanya Allah memudahkan urusan seseorang hamba dengan cara diberi pertolongan melalui orang lain gitu. Atau dengan cara sebagai faktor luar lah. Ada orang yang membantu, ada orang yang menolong, atau tidak hanya orang tiba-tiba jalannya dipermudah, kita lagi terburu-buru, mau ngambil uang karena terburu-buru, pas umpamanya di ATM antrian panjang, tiba-tiba ada ATM di pinggir yang tidak diketahui oleh orang lain, ke sana. Kita menjadi lebih cepat. Karena itu dalam kisah Yusuf alaihi salatu wassalam, Allah mentakdirkan banyak sekali perkara eksternal yang berupa kejahatan. Saudara-saudaranya dicemplungin ke sumur, kemudian oleh Allah diberikan kemudahan dari pertolongan secara eksternal. Ada kafilah yang berlalu, ngambil air, diangkat, ternyata ada Yusufnya, dijual dengan harga murah. Yang membeli penguasa, orang kaya raya dan berkuasa. Sampai akhirnya Yusuf mengalami banyak ujian di dalamnya kan. Digoda oleh emak-emak yang ganjen. Seorang emak tadinya. Terus setelah itu oleh semua sekomunitas emak-emak. Gak mau dipenjara, tangguh laki-laki emaknya. Gak mau mengikuti hawa nafsu emak-emak, lebih baik di penjara. Di penjara nampak aspek kesolehannya, kebaikannya, sampai dipercaya, sampai diberi ilmu takwil mimpi, sampai keluar lagi dari penjara dan menjadi penguasa. Sampai apa akibatnya? Akibatnya sukses di dalam menjalankan kekuasaannya, kemudian dia mengalami akibat yang baik, yang terpuji. Sampai akhirnya saudara-saudara yang dulu jahat mengakui kejahatannya, minta maaf, lalu sujud kepada Yusuf. Sujudnya dalam rangka apa? Menghormat, bukan beribadah, bukan menyembah. Setelah semua itu berlalu, berkata Yusuf, "Inna Rabbi latifun liman yasha." Sesungguhnya Rabbku latif. Nah setelah latif pakai liman yasha, bukan bi. Liman yasha kepada orang-orang yang dikehendakinya, maksudnya dirinya tuh. Allah latif kepada dirinya, tapi dengan li. Karena apa? Baik ujian ataupun kebaikan itu datang dari eksternal, dari luar dirinya. Berupa ditolong oleh kafilah ketika nyebur sumur, berupa diangkat menjadi pejabat yang amat berkuasa di istana dan seterusnya. Di sini memakai li. Makna Rabbi latifun liman yasha, inna hadhil asya allati hasalat lutfun latafahu Allahu lah fa'tarafa bihadhihi ni'mah.
Maksudnya semua yang diraih oleh Nabi Yusuf itu salah satu di antara bentuk latifnya Allah kepada dirinya dan dia kemudian mengakui nikmat tersebut. Ya. Bentuk latifnya Allah kepada hambanya ini amat sangat luas dan beragam bentuk, bervariasi macamnya. Allah memberikan karunia dalam bentuk yang dikehendakinya kepada orang-orang yang dikehendakinya. Baik orang tersebut diketahui sebagai orang yang memang layak untuk menerimanya. Seluruh karunia itu berada di tangan Allah. Allah memberikan apa saja yang dikehendakinya dan kepada siapa saja yang dikehendakinya karena Allah pemilik karunia yang sangat agung. Di antara bentuk-bentuk latifnya Allah kepada hamba-hambanya yang mukmin adalah pertama, Allah memberikan perlindungan. Menjadikan orang-orang mukmin menjadi wali. Allah menyatakan dalam Al-Quran, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah wali menjadi orang-orang yang beriman. Wali itu bisa bermakna kekasih. Bisa bermakna pelindung, pengatur. Kalau Allah yang ngatur pasti baik. Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Dari gelapnya kebodohan, kekufuran, kebid'ahan, kemaksiatan menuju cahaya ilmu, cahaya iman, dan cahaya ketaatan. Adanya iman, ketaatan, hidayah, ilmu itu bentuk latifnya Allah kepada hamba-hambanya yang mukmin. Kedua, di antara bentuk latifnya Allah kepada orang-orang mukmin adalah Allah menjaga ketaatan mereka dari al-ammaratu bisu. Al-ammaratu bisu artinya apa? Jiwa yang selalu mengajak kepada keburukan. Setiap kita punya itu. Setiap kita punya sisi kemanusiaan yang ingin senang, gembira, bahagia, melakukan, menikmati kenikmatan yang dia inginkan. Semua kita ini ingin begitu. Kalau semuanya digugu tadi taati, bisa membahayakan. Jangankan urusan akhirat, urusan dunia ya. Kita menginginkan beragam jenis makanan, es krim, si montong, terus santan-santan yang enak-enak gitu kan. Terus apalagi bala-bala, gorengan-gorengan, tepung-tepungan, baik kue bolu atau roti-rotian. Semua kita pada dasar menginginkan dan menyukai semua itu kan. Cuma kita sadar ada resiko tuh. Kalau makan bala-bala atau gorengan-gorengan resikonya apa? Kolesterol. Mengakibatkan tensi naik. Kadar gula naik. Adanya banyak penyumbatan, gemrot dan seterusnya tuh. Santan kan enak-enak itu. Itu aspek duniawi itu. Makanya orang-orang yang sadar terhadap bahayanya semua itu dihindari itu. Itu memang enak tapi bahaya. Lebih baik yang hambar, yang pahit tapi menyehatkan. Jamu-jamu kan gitu ya. Herbal-herbal. Baunya aja gak enak tapi itu menyehatkan. Nah, terhadap urusan ukhrawi juga begitu. Jiwa menginginkan kita merasakan kesenangan kenikmatan duniawi.
Kita ingin hangout. Kita ingin kangkau. Kita ingin nongkrong di kafe. Sama kita ingin mendengarkan musik nyanyian. Kita ingin apalah yang menyenangkan. Kita ingin HTS. Apa itu HTS? Hubungan tanpa status. Itu bahasa-bahasa ABG semua yang tidak akan dimengerti oleh orang-orang yang sudah sepuh. Seperti itu. Itu semuanya menyenangkan jiwa. Tapi membahayakan. Bahaya bagi iman, bahagia bagi hati. Terkotori oleh racun. Racun yang akan mengakibatkan jiwa kita terjangkiti penyakit hati, bisa mati. Seperti halnya badan kita. Nah, keinginan untuk menikmati hal-hal yang menyenangkan tapi membahayakan itu disebut al-ammaratu bisu. Jiwa yang selalu mengajak kepada keburukan-keburukan. Kenapa kita bisa menahan diri dari semuanya itu? Allah yang jaga, Allah yang kasih taufik hidayah. Tahu itu menyenangkan tapi berbahaya, jangan. Sama dengan orang yang disiplin ketat, tahu bahwa bala-bala itu enak tapi berbahaya, jangan. Enaknya itu, bikin ngiler. Kadang-kadang muncul pikir, satu mah gak apa-apa. Cheating day gitu. Satu enak, dua gak apa-apa. Akhirnya sepiring habis kan gitu. Ini cheating day, besok cheating day lagi. Tiap hari cheating day, tiba-tiba gemrot aja. Gemuk gemrot teh. RW 06. Rewog. Nah jadi siapa yang menjaga kita? Allah Azza wa Jalla. Allah memberikan taufik agar dirinya itu menahan diri dari hawa nafsunya. Allah yang memalingkan dia dari perbuatan buruk, perbuatan keji. Padahal fitnah merajalela, godaan, rayuan untuk bermaksiat dan syahwat begitu gencar. Kita keluar aja dari masjid sudah banyak godaan. Maka Allah Azza wa Jalla memberikan kepada mereka anugerah berupa hidayah. Cahaya iman yang menyebabkan mereka itu mampu meninggalkan, menjauhi semua godaan yang menyenangkan tadi. Sehingga dia bisa hindari, akhirnya jiwanya sehat. Sebagaimana orang-orang yang memiliki disiplin yang kuat untuk menjaga kesehatannya, dia tidak akan tergoda oleh gorengan, dia tidak akan tergoda oleh makanan-makanan yang mengandung gula. Padahal enak itu, mengandung pewarna, pemanis, mengandung pengawet, mengandung pelezat gitu, penggurih dan seterusnya. Tahu enak tapi berbahaya, dia jauhi. Demi apa? Demi kesehatan. Seperti itu pula terhadap agama kita. Jadi orang yang bisa menjauhi bala-bala, santan, roti-roti, atau semua yang terbuat dari tepung, semua yang mengandung gula, itu orang-orang yang dijaga oleh Allah fisiknya. Jaga, semoga Allah juga menjaga batin kita dari semua yang menyenangkan tetapi membahayakan jiwa kita, agama kita, akhirat kita. Nah, dijaganya kita dari semua keburukan termasuk salah satu di antara bentuk latifnya Allah kepada manusia. Wa min lutfihi bi ibadihi annahu yuqaddiru arzaqahum bihasbi ilmihi bimaslahatihim la bihasbi muradatihim. Faqad yuriduna syai'an wa ghairuhu aslah
fayuqaddiru lahumul aslah wa in karihu lutfan bihim. Di antara bentuk latifnya Allah kepada hamba-hambanya adalah Allah sudah takar rizki mereka sesuai dengan apa yang maslahat bagi mereka menurut ilmu Allah, bukan menurut keinginan manusia. Dan kalau umpamanya keinginan manusia diturut, kita semua ingin menjadi miliarder, malah triliuner ya. Semua kita begitu. Tapi apakah uang sebanyak itu akan maslahat bagi kita? Allah lebih tahu. Yang lebih maslahat bagi kita, kadar rezeki itu sekian loh. Itu menurut ilmu Allah yang paling maslahat bagi kita. Walaupun seringkali kita tidak menyukai apa yang Allah berikan karena tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita ingin 1 M cuma dikasih 100.000. Karena Allah melihat 100.000 lebih maslahat bagi kita daripada 1 M. Allah menyatakan Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyul aziz. Allah maha latif kepada hamba-hambanya, dia memberikan rizki kepada yang dia kehendaki. Dan dia maha kuat dan maha gagah. Jadi syukuri apa yang Allah berikan karena pasti itu yang paling maslahat. Diberi lebih bahaya bagi kita, bisa lalai kita. Umpamanya ya kita punya anak. Masih balita, mungkin sekitar 3-4 tahun. Musim hujan pagi-pagi begitu bangun merengek minta es krim. Kita punya es krim, bisa kita ngasih? Bisa. Dikasih enggak? Enggak dikasih. Karena apa? Kalau dikasih berbahaya. Bisa menua, bisa mencret, bisa bermasalah perutnya, pencernaannya. Lagi dingin dikasih es, ya bahaya. Enggak dikasih, lebih baik nangis. Nangis enggak berbahaya. Daripada makan es krim pagi-pagi. Akhirnya kita bujuk, kita kasih yang lebih bagus. Mungkin susu hangat dan seterusnya. Atau omelet ya. Atau potongan buah kecil dan seterusnya. Itu yang tidak dia kehendaki. Dia tetap ingin es krim. Kita tidak beri, lebih baik nangis daripada menwa tadi. Nah setelah dibujuk, udah siang, udah reda hujannya, matahari sudah panas, anaknya sudah main, udah keringatan, kita panggil sini, nih es krim. Baru es krim yang diminta tadi pagi dikasih di saat yang tepat. Mungkin si anaknya sudah lupa kepada es krim yang dia minta tadi pagi, sudah teralihkan perhatiannya kepada teman-temannya dan seterusnya. Tapi pas momennya tepat baru dikasih es krim. Kita aja gitu ke anak, bijak. Kita mengetahui mana yang lebih maslahat bagi si anak walaupun anak seudon. Mama gak sesayang dede kan gitu ya. Pengen es krim itu ada di kulkas, sudah dibuka, tutup lagi, buka, tutup lagi sampai nangis. Gak sayang, seudon ke mamahnya ya. Padahal itu teh sayang, bingit lagi sayang. Nah kita sering ya Allah beri ini, kayak yang diberi yang lain. Maka syukuri yang lain tersebut ya. Karena itulah yang paling maslahat bagi kita. Salah satu di antara bentuk latifnya Allah kepada hamba, diberi rizki dengan kadar yang sudah Allah tetapkan sesuai dengan kemaslahatan menurut ilmu Allah, bukan sesuai dengan kehendak kita. Wa min lutfihi bihim annahu
yuqaddiru alaihim anwa'an minal masaib wa duruban minal balaya wal mihan sauqan lahum ila kamalihim wa kamali na'imihim. Ini juga sering kita salah faham sehingga suudzon. Di antara bentuk latif Allah kepada hamba adalah Allah mentakdirkan beragam musibah, memberikan beragam ujian, cobaan, dan berupa penderitaan yang gak enak, bikin kita sedih, bikin kita sakit, bikin kita bete, bikin kita ilfil. Kenapa Allah memberikan semua itu? Itu semua demi kemaslahatan kita. Jangankan Allah kepada hambanya, guru ke muridnya, orang tua ke anaknya. Seringkali memberikan sesuatu yang bikin anak menderita. Kadang nangis tapi dipaksa. Pada maghrib sampai isya, anak inginnya main keluar sama teman-temannya, kita panggil, ngaji kamu ikra tamatkan dulu. Kan gitu ya. Anak menderita enggak? Menderita. Tapi kenapa kita paksa? Ayo baca nih, kamu baru ikra berapa? Baru ikra 2, ini masih banyak nih. Terus anak menderita sambil manyun, sambil marah-marah gitu kan. Menderita si anak. Atau pengen nonton, pengen main game. Kita enggak. Dimatiin TV, dimatiin gadget, dimatiin PS, dimatiin semuanya. Ayo kamu ngaji dulu. Anak menderita. Itu adalah ujian, itu adalah cobaan, itu adalah gemblengan. Untuk membuat apa? Anak menjadi pintar. Anak menjadi cerdas. Anak menjadi disiplin terbiasa. Guru juga begitu di kelas. Setiap mau pulang PR. Siapa yang tidak ngerjain dijiwir, di apa. Itu zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang lapor polisi itu orang tuanya. Jadi guru mau menghukum murid itu dilaporin polisi. Kemudian didukung lagi pelaporan itu oleh gubernurnya, gurunya yang dihukum. Akhirnya netizen bangkit. Jadi ujian dan cobaan itu untuk kebaikan manusia itu sendiri. Apa sih hebatnya atau keuntungan ujian? Sering saya ungkit. Ya, penderitaan, ujian yang Allah berikan pertama menggugurkan dosa. Kedua menambah pahala kesabaran yang tidak ada batasnya. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Allah beri pahala ke orang yang sabar itu tanpa hisab. Ketiga, ketika dapat ujian itu doanya makbul, didengar. Keempatnya, kemuliaannya diangkat oleh Allah. Kelimanya, setelah beres ujian ini, penderitaan ini, Allah akan berikan 2 kebahagiaan. Tuh banyaklah. Banyak sekali keuntungan. Sama dengan guru ingin memberi sertifikat, ingin memberi ijazah, ingin memberi rapot. Tapi syaratnya? Harus ikut ujian dulu nih dan lulus dalam ujian itu kan gitu. Adanya ujian menunjukkan si penguji ingin meningkatkan, menaikkan tingkat muridnya tersebut. Tidak ada bedanya sama itu. Allah menguji manusia karena ingin meningkatkan kualitas iman. Kalau imannya lebih tinggi, otomatis cinta Allah, kasih sayang Allah, rahmat Allah, ampunan Allah, pahala yang diraih oleh orang yang beramal dengan iman yang kadarnya tinggi beda dengan pahala orang yang kadar imannya rendah. Sama-sama sholat. 2 orang A dengan B. A beriman, imannya lebih tinggi, B imannya kadarnya kurang. Yang tinggi pasti lebih khusyuk, lebih ikhlas, lebih mutabah dibanding yang kedua. Pahala sholatnya beda walaupun berbarengan.
Nah, bapak, emak-emak, aki-aki sekarang di sini duduk mendengarkan. Pahalanya sama apa tidak? Beda loh. Tergantung banyak hal ya. Saya nggak akan bahas, takut banyak yang kesindir. Pokoknya begitu. Jadi salah satu di antara bentuk latifnya Allah diberi musibah. Musibah itu wujud kasih sayang Allah. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah kalau mencintai suatu kaum, Allah akan berikan musibah kepada mereka. Musibah itu bentuk kasih sayang Allah. Dengan musibah dosa terhapus. Dengan musibah pahala nambah. Dengan musibah doanya dikabul dan banyak lagi yang lain. Nah ini yang jarang poin ini. Wa min lutfihi bi'amdihi ayyuqaddira lahu ayyatarabba fi wilayati ahli shalah wal ilmi wal iman. Wa baina ahli khair liyaktasiba min adabihim wa ta'dibihim. Wa yansha'a kadzalika baina abawain salihain wa aqarib atqiya wa fi mujtama'in salih. Fahadha min a'dhamil lutfi bil 'abdi fa inna salahal 'abdi mawqufun ala asbabin katsira min a'dhamiha naf'an min hadhil halah. Di antara bentuk latifnya Allah kepada hambanya adalah Allah menakdirkan seseorang tumbuh berkembang di lingkungan yang bagus. Lingkungan yang soleh, lingkungan ilmu dan iman. Di kalangan tetangga-tetangga yang baik agar bisa belajar dari adab dan takdib mereka. Demikian juga berkembang dan tumbuh antara dua orang tua yang soleh, kerabat-kerabat yang bertakwa, mujtama atau masyarakat yang baik. Ini termasuk bentuk latifnya Allah yang sangat agung kepada hamba. Karena apa? Karena kesolehan seorang hamba penyebabnya banyak, diantaranya lingkungan. Jadi kalau Allah mempertemukan kita dengan teman-teman yang baik, dengan circle yang bagus, dengan komunitas yang soleh, itu Allah yang kasih loh. Allah yang menggiring kita dengan orang-orang yang baik. Wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum. Allah yang menyatukan hati-hati mereka. Seandainya kalian menginfakkan semua harta yang ada di dunia ini sebagai dana persatuan, kalian gak akan bisa menyatukan hati mereka, tapi Allah yang menyatukan hati mereka. Kalau kita diberi sahabat, orang soleh, orang yang baik, orang ahli ibadah, itu hadiah Allah loh. Tapi kalau kita dipertemukan punya bestie, punya sahabat, nyebelin, toksit, jadi suka orang-orang kita, itu azab Allah kepada kita. Sehingga bikin kita naon? Bikin kita apa? Riuh. Bikin kita apa? Terganggu. Bikin kita apa? Tidak nyaman karena sahabat atau bestie atau kawan dekat yang buruk tadi, itu hukuman Allah. Karena itulah maka berikhtiarlah untuk memilih kawan bergaul yang baik, yang soleh, yang bikin adem, bikin nyaman, bikin tenang, bukan yang sebaliknya. Inilah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang masyhur, al-mar'u 'ala dini khalili falyanzur ahadukum may yukhalil. Seorang itu agamanya sangat dipengaruhi dengan agama kawannya, maka perhatikan dengan siapa dia berkawan. Apalagi kalau kita hidup di lingkungan yang bagus, di lingkungan pondok pesantren, yang menghuni di sana ikhwan akhwat yang memang sehari-harinya mendidik dan terdidik, lingkungannya terjaga, umpamanya ada satpamnya, ada lingkungan, anak-anak kita yang kecil-kecil aman nyaman di sana, nggak ada
bahasa binatang terdengar di lingkungan itu. Jadi anak-anak tidak tahu bahasa kasar. Yang anak-anak dengar itu syukron, jazakallah, assalamualaikum gitu ya. Hasih alhamdulillah, yarhamukallah, yahdikumullah, yuslihu balakum. Setiap hari terdengar bacaan Al-Quran. Lingkungan itu mengkondisikan pikiran, pendengaran, hati si anak. Tumbuh berkembang sampai dewasanya. Begitu kita berada di lingkungan seperti itu anugerah yang mahal itu. Cari lingkungan yang seperti itu. Sudah dapat, susah dapatnya. Karena apa? Pasti penuh. Pasti nggak ada lagi rumah atau tanah kosong yang dijual di sana. Karena laku, biasanya begitu. Jadi itu salah satu di antara bentuk latifnya Allah Azza wa Jalla. Makanya kalau saya pribadi merasa sangat heran, kaget. Ada ikhwan ahwat yang sudah tinggal di lingkungan pondok yang bagus. Tiba-tiba pindah ke tempat lain, keluar untuk mengejar kepentingan dunia. Gogodeg saya mada. Lingkungan itu lebih mahal daripada apapun. Lingkungan yang baik maksudnya ya. Dan itulah salah satu bentuk latifnya Allah ya. Tapi kembali kepada kehendak Allah. Allah yang menyeleksi siapa yang layak Allah tempatkan di sana. Dan siapa yang layak dipindah keluar. Allah yang memilih ya. Kita hanya bisa berusaha udah tinggal sini aja enak gitu. Enggak, saya mah di sini mah dagang kurang laku gitu. Terus apa lagi? Cari pinjaman susah gitu. Akhirnya pindah ke tempat lain. Wa min lutfillahi bi'amdihi ayyaj'ala rizqahu halalan fi rahatin wa qana'atin. Yuhsalu bihil maqsud wa la yushghiluhu amma khuliqa lahu min al-ibadah wal ilmi wal amal bihi bal yu'inuhu ala dhalik. Di antara bentuk latif Allah kepada hambanya adalah Allah memberikan rizki yang halal yang bisa meraih apa yang dia inginkan tanpa memalingkan dia dari tugas pokoknya sebagai makhluk untuk ibadah, berilmu dan beramal. Bahkan rizkinya itu menolong dia untuk melakukan ibadah. Sering saya ungkit. Tugas pokok kita di dunia ibadah. Semua yang Allah berikan itu untuk menopang ibadah. Rizki Allah berikan agar ibadah kita lebih maksimal. Bukan sebaliknya orang mencari rizki sampai melalaikan ibadah. Bahkan meninggalkan ibadah. Padahal tidaklah Allah memberi rizki kecuali supaya rizki itu menunjang ibadah baik kualitas ataupun kuantitas. Kalau tanpa rizki kan susah juga kita ibadah. Terganggu ibadah kita. Umpamanya dispenser sudah habis. Gas habis, beras habis, token sudah tit. Nggak ada uang, kita sholat. Kepikiran itu token sebentar lagi mati, kan gitu. Itu kompor sudah nggak nyala. Beras habis, makan nanti gimana? Kita sholat, kepikiran nggak? Kepikiran, nggak bisa khusyuk. Banyak beras juga nggak khusyuk. Apalagi nggak. Allah menyuruh ibadah, Allah ngasih semua yang dibutuhkan untuk melakukan ibadah dengan berkualitas. Rizki Allah berikan untuk menopang ibadah. Cari rizki Allah akan mudahkan. Niatkan mencari rizki agar ibadah kita lebih berkualitas. Allah akan mudahkan. Setelah Allah menyatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lalu ayat selanjutnya apa? Ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ayutimun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku.
Allah tidak menginginkan rizki, Allah yang ngasih rizki untuk ibadah itu. Allah tidak memberikan makan, Allah yang ngasih makan kepada kalian agar kalian bisa melakukan ibadah itu. Allah itu Ar-Razzaq Dzul Quwwatil Matin, Maha Pemberi rizki. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maknanya apa? Hanya kepada Engkau kami ibadah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan untuk melakukan ibadah tadi. Minta tolongnya juga agar ibadahnya maksimal gitu. Nah, makanya diberikan rizki yang halal dengan jumlah yang Allah tetapkan agar kita tidak lalai. Kita minta 1 M, Allah kasih cuma 10 juta. Dengan 10 juta itu maksimal ibadah kita. Kalau dikasih 1 M, kita bisa sibuk loh. Apa yang kita gunakan dengan 1 M? Bisa beli mobil, bisa untuk shopping, bisa untuk investasi, bisa untuk tiga-tiganya. Jadi investasi harus dikontrol gitu ya. Itu menyita perhatian, waktu, bahkan perasaan. Ada masalah lagi, liar ke kitanya. Punya mobil, punya uang, hawanya apa? Ingin jalan-jalan, ingin ke mall, ingin shopping. Walaupun mall itu banyak rojali. Rombongan jarang beli. Atau rohana. Rombongan hanya nanya. Dan itu sekarang menjadi perhatian bagi pengelola mall nih. Ya. Hanya menikmati suasana. Dompetnya kosong gitu. Masa istilah itu nggak sampai ke sini? Kan dari sini asalnya rojali rohana teh. Bandung cuma kecipratan. Jadi hawa kalau orang banyak uang, mobil baru, hawanya itu ingin kayak gitu. Lalai ngaji, lalai ibadah, lalai murojaah, lalai baca Al-Quran dan seterusnya. Karena ingin menikmati rizki yang berlebih. Wa min lutfihi bi'amdihi ayyuqayyadu lahu ikhwanan salihin wa rufaqa muttaqin yu'inunahu alal khair. Di antara bentuk latif Allah kepada hamba Allah memberikan ikhwan-ikhwan soleh. Kawan-kawan dekat, sahabat-sahabat, besti-besti yang takwa, yang membantu untuk meraih kebaikan, membantu untuk istiqamah, membantu untuk menghindarkan dari keburukan, kebinasaan, penyimpangan. Tadi kawan-kawan, circle kita, besti yang baik adalah bentuk latifnya Allah. Itu hadiah dari Allah untuk kita. Di antara bentuk latif Allah kepada hamba adalah Allah memberi sebagian musibah lalu diberikan kesabaran. Diberikan taufik untuk berdoa, untuk meningkatkan derajat, untuk meraih segala macam keuntungan dari musibah. Karena tak semua orang yang diberi musibah sabar. Tak semua orang yang diberi musibah berdoa. Tak semua orang yang diberi musibah, dia mencari pelarian yang benar dengan takarub, dengan konsultasi. Banyak orang diberi musibah, dia meratap. Dia lari ke tempat-tempat yang lebih membuat terpuruk. Nah, lari ke narkoba, lari ke mabuk, lari ke tempat-tempat hiburan malam, lari ke dukun. Ada yang begitu? Banyak. Nah, orang mukmin diberi musibah, Allah kasih hidayah. Untuk apa? Untuk bersabar, untuk berdoa, untuk berikhtiar secara syar'i, untuk konsultasi ke ahli agama, untuk melakukan hal-hal yang bisa lebih mendekatkan diri dia kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Nah, itulah diantara bentuk-bentuk latif Allah. Jadi latif ada 2 makna. Pertama dengan makna khabir, yaitu mengetahui segala yang rahasia, yang detil, yang rinci, yang kecil. Dan yang kedua latif maknanya maha lemah lembut dalam arti memberikan banyak kebaikan kepada hamba-hambanya yang
dicintai ya. Inilah dua nama Allah, Al-Latif dan Al-Khabir. Cukup ya sampai di sini, waktunya juga sudah lewat. Sudah lebih dari 1 jam, kita tinggal punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kebaikan-kebaikan yang tadi Ustaz sampaikan, kalau dihubungkan dengan ada surat di Az-Zariyat, dan di langit terdapat rezekimu dan apa yang dijanjikan kepadamu, itu bagaimana, Ustaz? Taib, barakallahu fiik. Ada ayat dalam surah Az-Zariyat, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit itu ada rizkimu dan apa-apa yang dijanjikan untukmu. Apa maknanya? Maknanya yang ada di langit itu maksudnya Lauhul Mahfuz. Tempat dicatatnya seluruh takdir, termasuk rizki. Rizki kita sudah tercatat di langit, di Lauhul Mahfuz. Dan semua yang kita akan alami, baik yang baik ataupun yang buruk, suka atau duka, ada di langit, di Lauhul Mahfuz. Sebagai catatan takdir bagi kita dan pasti kita akan mengalaminya. Itu yang dimaksud dengan wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit ada rizki kalian dan apa-apa yang telah dijanjikan untuk kalian. Nah, tadi kalau yang diberikan oleh Allah kepada kita berupa kebaikan-kebaikan, itu bentuk latifnya Allah kepada kita. Seperti yang tadi sudah dijelaskan. Karena semua yang Allah berikan maslahat. Bahkan apa yang Allah berikan kepada kita berupa keburukan pun maslahat bagi kita. Seperti ujian, seperti musibah. Ruginya cuma satu. Menderita. Hanya itu saja. Dengan ujian, dengan cobaan kita menderita. Baik dalam bentuk sakit, dalam bentuk sedih, dalam bentuk resah, dalam bentuk gelisah, dalam bentuk sakit hati karena dibuli orang. Itu penderitaan. Ruginya hanya itu. Untungnya berapa? Lebih banyak. Dengan penderitaan itu dosa gugur. Dengan penderitaan itu pahala nambah. Dengan penderitaan itu derajat naik. Dengan penderitaan itu kita lebih dekat dengan Allah. Dengan penderitaan itu doa kita didengar, dikabul oleh Allah. Dan setelah penderitaan ini berlalu, Allah akan kasih hadiah 2 kebahagiaan. Inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Jadi setelah 1 kesulitan akan diberikan 2 kebahagiaan. Tuh begitu. Jadi maslahatnya lebih banyak. Tidaklah Allah memberikan 1 madarat, kecuali pasti akan diikuti oleh banyak maslahat. Wallahu a'lam bissawab. Ustaz mohon saran dan nasihat agar bisa semangat ibadah. Karena masih sering melakukan hal-hal yang tidak manfaat. Contoh nonton di YouTube. Saya kesindir. Saya suka nonton YouTube. Tapi manfaat. Yang saya tonton itu ceramah masyayikh. Umpamanya saya ingin penjelasan tentang sesuatu yang saya masih ragu atau masih kurang informasi. Saya search di YouTube. Tulis masalahnya, syekhnya, nanti muncul. Saya dengar gitu.
Jadi bukan YouTube-nya yang dipermasalahkan, sama dengan TV, sama dengan radio. Tapi apa? Kontennya, isinya, apa yang kita tonton, apa yang kita dengar. Kalau di YouTube yang kita dengar kajian, bagus. Menjelang tidur, setel YouTube. Tapi kajian, gitu ya. Jadi kita mengakhiri kehidupan kita di hari itu dengan kebaikan karena mendengarkan pendaran ilmu atau murotal sampai kita tertidur. Atau kalau bisa faham ceramah masyayikh. Atau kadang saya suka dengar ceramah ustadz lain tentang atau suka dengar ceramah saya sendiri. Lihat, ustadz dengar gitu, oh gini saya kalau ceramah gitu ya. Ditelaah lagi, bisa ada yang keceletot lidah, ada salah, kan suka adanya. Atau ada kata-kata ini nggak layak ini gitu. Seperti itu. Atau ada candaan yang lebay, yang berlebih. Atau ada candaan yang mencemooh orang tertentu. Aduh, saya kebablasan. Seperti itu. Jadi kalau yang didengar itu bagus ya. Tapi kalau yang didengarnya pas dibuka lagu, musik, pengantar tidur, atau drakor, waduh luar biasa. Kalau zaman baheula, emak-emak tergila-gila sama telenovela. Sampai bersambung kan? Atau ada tayangan sandiwara di TV yang bersambung teh. Apa namanya? Sinetron. Kan bersambungnya. Tamat episode 1, bukan tamat. Ya selesai tapi menggantung ceritanya. Biar penasaran. Ada sesi 2-nya. Sampai 10. Masih belum selesai juga ya teteh. Sengaja digantung biar penasaran. Itu besoknya jadi bahan obrolan emak-emak. Ketika ketemu ya. Nah kalau yang begitu ya tidak boleh. Nah bagaimana emak-emak yang masih suka nonton drakor atau sinetron tadi ya. Pertama itu akan dijamin ke bawah masuk ke dalam sholat. Begitu takbir Allahu Akbar baru nonton sinetron tadi tuh. Dikepikiran tuh. Itu jahatnya si anunya. Tapi kenapa yang jahatnya untung melulu? Nggak kena apesnya. Tuh justru yang baiknya apes melulu. Gemes saya ke sutradaranya. Siapa sih dia? Dan macam-macam. Masuk ke sholat. Ya. Jadi pertama itu merusak sholat. Merusak konsentrasi. Sedang sholat ingat itu. Sedang baca Quran ingat itu. Sedang kajian begini juga ingat. Nanti jam 4 ada acara ini. Lanjut. Pakai alarm tuh jam 4. Bisi kebablasan. Jadi memalingkan dari kebaikan. Itu yang pertama. Kedua, ingat. Bahwa salah satu karakter mukmin yang Allah jelaskan adalah walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dalam surah Al-Mu'minun, orang beriman qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khasyun walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Ini berkaitan ayat 1, ayat 2, ayat 3 itu. Orang mukmin orang yang khusyuk salatnya. Orang mukmin orang yang selalu berpaling dari hal yang sia-sia yang gak ada manfaatnya. Ada kaitan antara kekhusyuan dengan berpaling dari hal-hal yang tak ada manfaat. Siapa yang tidak khusyuk dia akan melakukan hal yang gak ada manfaat bahkan madarat. Siapa yang khusyuk dia akan terhindarkan dari hal itu salatnya ya. Karena itulah maka kualitas kekuatan iman seorang mukmin salah satunya dilihat dari sejauh mana sehebat apa dia berpaling dari hal yang sia-sia. Termasuk menonton hal-hal yang tidak ada
manfaatnya tadi ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita hanya bisa mendoakan si emak ini tahu bahwa itu madarat, tapi gimana? Itu udah resep. Sama dengan mengobati orang tukang judi, dia tahu judi haram. Sama orang yang mabuk, dia tahu mabuk haram. Sama dengan orang zina, dia tahu zina haram. Sama dengan nonton sinetron, tahu itu nggak bagus. Tapi seneng gimana lagi ya tuh. Satu-satunya cara hidayah Allah. Kita doakan semoga emak-emak ini diberi hidayah untuk meninggalkan semua hal yang sia-sia. Termasuk nonton baik TV ataupun apa tadi? YouTube, tapi bukan YouTube-nya tapi acaranya, isinya, kontennya yang nggak manfaat ya. Bapak-bapak juga begitu. Saya mengatakan ibu-ibu karena kebanyakan yang kayak gitu, ibu-ibu, bapak-bapak juga ada. Maka jangan. Wallahu a'lam. Ya, kebetulan ada hal acara yang harus diburu lagi sekarang. Cukup sampai di sini. Insyaallah kita jumpa kembali sebulan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.